Di area sini saya melihat ada seorang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Nganjuk, yaitu di makam atau petilasannya Mbah Nduro. Jadi dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, yuk kita mulai perjalanan ini. Makam Mbah Nduro, yang juga dikenal sebagai Eyang Nduro, merupakan situs makam Islam kuno yang terletak di Dusun Nanggungan, Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Situs ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat setempat. Nilai sejarah dan legenda. Makam Mbah Nduro diyakini sebagai tempat peristirahatan seorang tokoh spiritual yang berperan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Nganjuk. Menurut cerita tutur masyarakat setempat, Mbah Nduro merupakan bagian dari rombongan utusan Raja Brawijaya dari ibu kota Majapahit yang memiliki misi tertentu di daerah tersebut. Kisah ini menambah aura mistis dan keagungan situs makam, menjadikannya tempat yang dihormati dan sering dikunjungi untuk berziarah. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke petilasan ini, dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita dan hajat kita. Dan semoga Mbah Nduro dan tempat ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Jadi gitu ya sahabat sekalian, kita bisa memahami sekilas sejarah makam atau petilasannya Mbah Nduro, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Saya sudah berada di depan makam atau petilasan Mbah Nduro. Mari kita masuk untuk mendoakan beliau. Semoga jasa dan amal baik beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau diterima di sisinya yang mulia. Mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi.
Di area sini saya melihat ada seorang laki-laki. Beliau menggunakan pakaian untuk atasan seperti abdi dalam keraton Jogja, yang dimana beliau memakai pakaian berwarna hitam. Untuk bagian bawahnya memakai wiru jari berwarna coklat. Dan untuk penutup kepalanya beliau menggunakan udeng atau bisa dibilang blangkon. Untuk warnanya ada coklat dan hitamnya. Jadi lurik-lurik gitu blangkonnya. Dan kita geser sedikit ke arah sini. Saya melihat ada sesosok laki-laki. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekar. Untuk gambarannya, beliau menggunakan pakaian yang sederhana, seperti sebuah selendang yang disampirkan di dada sini berwarna putih. Dan untuk pakaian bawahnya, beliau menggunakan pakaian putih juga, seperti sarung. Biasanya beliau memakai sebuah topi petani. Dan ada satu lagi ciri khas beliau. Beliau memakai sebuah gelang berwarna emas di kaki bawah. Dan sisi sebelah sini saya melihat ada sesosok perempuan. Beliau memiliki postur tubuh yang pendek dan sedikit gemuk. Beliau disanggul, dan untuk pakaiannya beliau menggunakan kemben yang sederhana, berwarna coklat kepudaran. Dan di sini saya melihat adanya seekor harimau berwarna putih. Ada dua di sini. Di area sini saya melihat sesosok perempuan. Beliau sudah tua, dan untuk postur tubuhnya pendek dan kecil. Beliau menggunakan pakaian berwarna kuning untuk kembennya, dan untuk bawahannya jari berwarna coklat. Beliau disanggul dan memiliki selendang berwarna kuning. Sahabat Sekar, di sini banyak batu nisan yang sangat besar-besar. Di sini batu nisannya seperti batu nisan di era Majapahit. Begitu sangat besar, dan ada yang besar, ada yang sedengan, ada juga yang kecil. Dan ini ada ukirannya. Di sini ada ukirannya. Setiap batu memiliki motif yang berbeda. Ada yang polosan juga. Untuk polosannya di sebelah sini. Ini kotak ya, sahabat Sekar. Kayaknya patah ini. Makanya terlihat pendek. Soalnya yang lainnya tinggi. Dan ada beberapa batu yang patah dan terbengkalai. Dan
Yang sebelah sini batu yang paling tinggi dan masih utuh. Ukirannya juga ada, masih utuh. Mungkin sahabat Sekar bisa melihatnya, ukirannya masih utuh dan sangat besar. Biasanya batu nisan ini, kalau dilihat dari batunya, bisa melambangkan pangkat dulu-dulunya. Makanya batunya terlihat besar dan tinggi. Dan di area sini saya melihat ada sesosok kakek. Beliau menggunakan pakaian berwarna putih dan ada satu selendang berwarna kuning. Dan di sini ada dua seseorang, tapi saya akan menyebutkan salah satunya. Untuk beliau menggunakan pakaian berwarna putih dan memakai sorban berwarna putih. Beliau memiliki postur tubuh yang tinggi dan kurus. Dan di area sini, saya melihat seekor sapi berwarna coklat. Di sini ada beberapa sapi. Kalau yang saya lihat, dan yang sebatas saya ketahui, di sini juga terdapat sebuah kereta kencana berwarna emas, serta dilengkapi kuda berwarna coklat. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit tidur malam ini. Atau lebih buruk lagi, membuatmu mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang tapi belum benar-benar pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi hati-hati, karena mereka mungkin sudah mengikutimu sejak tadi, dan kini mereka tahu kau sedang menonton.